Ya, Wah, sampai kapan liburnya kamu? Januari 6 kayaknya. Oh, Januari 6. Oh, bagi apa? Raport sudah, raport. Belum, masih Belum? nunggu. Oh, masih nunggu. Iya. Berarti ujiannya selesai kamu kemarin ya? Iya, udah. Wah, mantap. Gimana? Ada yang sulit nggak ujiannya? Em, Inggris kayaknya. Inggris? Sulit Inggrisnya? Iya. Harus Oh, bikin essay. oh, harus bikin esai. Wah, berapa kata? Gak tahu. Gue nulis banyak banget. Oke, kamu kalau liburan gini ada rencana mau pergi nggak nih? Liburan panjang nih. Mau ke mana sih? Di mana Ah, itu? masih mikir mau ke ide Amerika atau Cina. Oh, Amerika atau Cina? Ke Cina ya. Kemarin kan udah ke Amerika ya. Iya. Iya dong, pindah-pindah. Oke, nanti kamu eh, Natal di mana nih? Atau Di- di tempat yang mau libur atau Amerika atau oh, nggak di sini. ya Hmm, di sini. hmm, Sini hujan aja. Ada. iya. Mau Mau dingin dikit. mau dingin dikit ya. Itu banjir ya di Jakarta sana ya? Yes. Apa? Mau jebol katanya lautnya. Iya. Banyak beritanya. Oke, kita biar mempersingkat waktu. Nah, jadi kita akan belajar namanya OOP ya, kalau singkatannya. Apa itu OP? Itu Object Oriented Programming. Nah, ini merupakan sebuah metode ya, metode di mana metode yang akan sangat berguna bagi buat sebuah jenis program ya. Nah, menggunakan bahasa-bahasa jenis program. Sebenarnya kita akan coba mengenal dulu OOP. Nah, ini awalnya sebenarnya sudah pernah kamu ketahui OOP ini sebelumnya di Python Pro ya, Python Pro sebelum kelas sebelum itu kamu sudah pernah ya OOP. Dan OOP ini berkaitan banget dengan kelas ya, dengan objek, kemudian dengan properti ya, dan ada banyak eh, metodenya. Nah, biasanya kita mengenal OOP ini dalam bentuk objek, kelas, properti, dan metode ya. Nah, coba Hmm. kita review dulu. Kemarin kita sudah belajar functions and events ya. Nah, di mana hal dua ini kita sudah kuasai bahwa kalau functions itu ya fungsi ya, di mana fungsi itu kita membuat sebuah fungsi sesuatu dengan sekumpulan perintah di dalamnya ya, menjadi satu fungsi. Kalau event ini adalah kita membuat sebuah program perintah untuk bisa interaksi antara user dengan apps yang kita buat atau website yang kita buat ya. Kita menggunakan events. Contoh yang kemarin kita bisa lakukan klik-klik tombol gitu ya, kemudian ada interaksinya. Nah, dua hal ini sudah kita pelajari. Nah, dari function tersebut itu kita sudah ada di dalamnya juga belajar tentang logical expression ya, di mana menyesuaikan kondisi ketika ada perintah ya, kemudian kita akan mengeluarkan atau kita return kembali value-nya, kita return ya berdasarkan kondisinya ya. Kemudian array juga kita sudah belajar ya kemarin kita membuat sebuah kumpulan data lah. Ya, array ini adalah kumpulan data. Contoh kemarin kan ada items nih, ada plate ya, kemudian sampai ke Martian rover ya. Nah, ini banyak banget kita sering gunakan ya. Contoh kemarin kita buat kelas ya, nama array-nya kelas, kelas itu terdiri dari uh, kursi, meja ya, papan tulis dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang looping ya. Looping ini sebuah perulangan. Nah, namanya juga loop ya, ulang.
Artinya sebuah sebuah perintah, satu perintah kita akan ulang sampai nilainya itu sama atau tidak benar lagi. Ya, contoh ini ya, for. Kemudian kita punya sebuah variabel i dengan bernilai satu. I kurang dari 21 bernilai true ya, benar ya. Nah, kalau benar maka i ditambah sama dengan satu, jadi 2. Nah, kalau benar maka dia console.log i plus algorithmics. Artinya dia akan cetak algorithmics. Sampai false keadaannya, ya kondisinya false, sampai 21, apakah kurang dari 21 sampai dia tidak benar, maka nanti stop sampai situ ya. Itu perulangan, artinya mengulang sampai nilainya sudah diketahui, diulang sampai 21 kali ya. Nah, kita masuk ke OP-nya nih, Aaron nih. OP ini Object Oriented Programming ya. Ini salah satu hal yang penting ya, materi penting banget. Ini pasti akan selalu digunakan di segala lini program ya, maupun web, apps ya. Kemudian machine learning juga ada ya. Nah, kita bahas dulu. OP ini ada objek, ada kelas, dan ada method atau property ya. Nah, oke. Objek dulu kita masuk. Objek ini simpelnya seperti ini ya. Di mana objek ini adalah semua ini ya. Objek ini punya semua properti. Ada property name, Albert, property surname, Kessler ya. Jadi punya semua dia. Nah, kalau objek ini tuh ini, objek user ya. Ibaratkan dia punya nama. Contoh kan tadi, kelas A atau kamu kelas berapa? 11C. 11C itu Iya. ada name. Name-nya ada Hmm. Aaron, ada kawanmu gitu ya. Surname-nya panggilannya ya. Nah, jadi ada nama belakang, ada nama tengahnya, ada nama panggilan ya. Jadi objek itu kayak dia menampung semua properti. Ya, itu disebut objek. Contoh lagi ini, ya. Jadi objek itu merupakan ini variabel yang menampung semua properti. Nah, contohnya seperti ini, ya. Oke. Kemudian property Hmm. name. Property name ini adalah yang di dalamnya nih, Aaron. Nih, name, surname, phone number ya. Ini merupakan properti, ya. Ya, ini properti nih, properti, ya. Kalau yang user tadi adalah objek ya, objek. Kalau ini adalah properti. Nah, jadi kamu harus tahu ya. Oke, metode sekarang. Nah, metode itu adalah sebuah function di dalam objek, ya. Nah, sebuah function di dalam objek itu disebut metode. Oke ya, Hmm. sebuah function di dalam objek. Kayak mana contohnya? Nih, greetings. Ya, greetings. Ini adalah fungsi untuk mencetak kata hello, ya, fungsi untuk mencetak kata hello, tapi dia di dalam objek, ya, dia di dalam objek. Lihat ininya, aku rawalnya, ya, kurungnya. Nah, lihat di dalam objek. Di sini ada fungsi. Fungsi di dalam objek itu disebut method. Oke? Hmm. Nah, ada user greetings, ya, greetings gitu. Jadi ini adalah objek, objek, ini adalah method, ya. Jadi objek itu punya metode, punya fungsi. User itu bisa mengucapkan kata hello. Nah, gitu ya. Nah, itu metode. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, sama Aaron? Sudah, situ. Iya. Aman? Mm-mm. Oke. Nah, sekarang
kita masuk ke looping ya. Nah, loop. Jadi tadi kita punya namanya metode ya. Metode greetings. Metode greetings ini ada titik-titik tiga ini artinya di dalamnya ada program, ada kode. Kode ini di dalamnya ada ini. Nah, ya. Jadi ada for ya sebagai loop, tapi di dalam methods ya. Dia tuh di dalam fungsi. Fungsi. Nah, jadi ini nih, bisa kita lakukan ketik ini fungsi greetings, kita lakukan ini di dalamnya. Nah, ini ya. Jadi bisa kita buat objek di dalamnya ada methods, methods kita di dalamnya lagi ada perulangan ya. Oke, sekarang kita coba working on the platform. Sekarang buka nomor 12 ya, nomor satu. Aaron silakan buka. Oke. Nah, coba bisa di-share. Kita jawab dulu nomor satu. Gimana? Kamu silakan jawab. Satu sama dua ya. Ya. Hmm. Nggak bisa. Login. Username-nya salah. Kamu Enggak. refresh lagi coba. Kenapa? Kursus, klik yang kursus. Hmm. Nah, nomor 12 jawab nomor satu sama dua ya. Correct. Statement about objects. Nah, yang betul adalah wah, object structure allow group data tool. Terus, to create an object, Square curly atau brackets are used. hmm, Oke, sama. One object can have an unlimited number of properties. Yang lain nggak usah. Ya, itu. Ah, divide the code variants into two categories.
Jadi bentuknya objek. Sudah, bisa belum nomor 2? Ya. Di checklist saja. Checklist itu lagi, sudah. Oh, salah ya. Coba scroll bawah coba. Iya, ini nggak error. Ini ini pindahin ke atas nih. Ini pindahin ke atas. Ini ya, Bawah ini. ya itu pindahin ke atas ini. Ini pindahin ke atas yang bawah. Nah, dah, coba. Dah. Masih error. Ya sudah. Oh, coba nanti solusi yang tepatnya gimana. Kita nomor 3 ya, lanjut dulu ya. Oke, nomor 3. Nah, cara buat objek kelas. Nah, ini cara buat objek. Apa yang salah kira-kira, Aaron, dari ini? Kurang koma ya Oh iya. di setiap ujungnya. Tapi yang terakhir nggak perlu koma. Yang terakhir koma juga, di balance-nya koma juga. Nah, udah. Invalid shorthand. Bisa belum? Invalid shorthand. Kenapa nggak bisa? Hmm. Bangkart, Bankart di situ 1, 2, 3, 4 harusnya sudah nggak ada error ya. Itu apa? CV? Ini nih coba saling punya Kafit nih meeting chat ya. Nah itu nggak ada yang salah kok. Di meeting chat ya. Kok ini benar? Aneh ya. Oke nomor 4 yuk. Nomor 4 itu sudah benar. Nah tambahin buat sebuah metode berarti di dalamnya. Aaron tinggal
enter di bawah balance ya. Nah, buat buat namanya print card info method. Print underscore card info. Kemudian buat buka kurung. Enggak, kalau metode itu kayak gini. Dapat screenshot ya. Hmm. Nah, coba Aaron lihat di meeting chat. Nah, tuh praktik praktik buat metode. Coba diketik kayak gitu yang David kirim di meeting chat ya. Itu buat metode, cara buat metode. Masih ada yang merah tuh, bisa nggak? Bukan akur awal console.log-nya, tapi kurung biasa-biasa aja. Nah, kayaknya salah deh, bukan kurung akur awal. Console.log kurung biasa, bukan kurung biasa. Kalau yang field pakai kurung siku ya. Bisa nggak? Ya, Bisa? method added failed. Card infonya ada underscore, print card underscore. Itu ya, gitu. Yo, nomor 5 sekarang. Nomor 5, nah, nomor 5 kan tadi terakhir sampai aku print card info ya. Nah, sekarang buat satu metode lagi, ya, di bawah metode tersebut, tambahin seperti ini, metode yang namanya metode transfer ya. Coba, That's ya, yang kayak di
Kafit kirim ya meeting chat. Nah itu metode transform. Nah tambahinnya di mana? Coba tambahinnya di line 13 di enter ya. Line 13 di enter ke bawah. Nah tambahin di situ ya. Line 13 enter ke bawah, tambahin di situ. Ini. Ya, line 13 itu kan tutupnya salah nanti. Ini. Hmm, iya di enter di situ. Buat metode baru. Ininya kasih koma ya. Sini kasih Hmm? koma nih. Line 13 kasih koma. Kan kita buat metode baru. Line 13. Nah, di situ kasih koma. Missing after argument. Oke. Oke, berhasil ya. Ya. Kita ke nomor yang kedua, yuk. Nah, Kafit bahas dulu nih. Oh, oke. Materi yang kedua ya selanjutnya. Oke, tadi tuh bentukan kamu coba buat namanya objek, kemudian ada metode, properti ya atasnya tadi ya. Yang di atas metode yang kalau buka kurung tutup kurung tadi, itu adalah properti di atasnya. Ya, name tadi ya, kemudian ada kayak string, tipe data balance, ya kan? Nah, itu merupakan properti. Kalau yang tadi barusan kamu buat, bawahnya itu adalah methods. Ya. Nah, itu cara buat objek ya, keseluruhan. Dari objek, properti, method, objek, properti, method. Oke, ada tiga hal ya, objek, Hmm. properti, dan method. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak sama Eran? Enggak. Nggak ada ya, aman ya? Oke, itu cara buatnya. Oke, kita masuk new topik yang terbaru adalah kelas nih ya. Kita akan belajar tentang kelas. Nah, kelas ini merupakan gabungan dari semua objek.
Oke, kelas ini merupakan gabungan dari semua objek, dari beberapa objek. Misalkan tadi kita udah buat objek seperti ini ya, Aaron ya. Bentukannya kan gini kan? Satu, dua, Hmm. tiga, empat nih. Nah, semua empat ini kita bisa bungkus lagi menjadi satu kelas namanya. Oke, paham ya? Tangkap ya? Hmm. Dari beberapa objek yang sudah dibuat, ada empat tadi, kita gabungkan jadi satu menjadi sebuah kelas. Nah, kelas ini banyak hal di dalamnya tadi ya. Dari beberapa objek, di dalam objek ada properti sama metode lagi. Nah, contoh ini ya, Kafit punya kelas mobil. Mobil itu punya objek, ada body, ya, kemudian ada engine, ada color, ada brand, ya kan? Nah, di dalam body punya properti, punya chair, ya kan? Terus punya apa lagi itu namanya? Persneling, punya apa lagi di dalamnya? Biasanya mobil banyak ya, macam-macam. Ada garage, bagasi gitu ya, bagasi segala macam gitu, pokoknya banyak ya. Nah, kemudian ada engine ya, ada mesin di dalamnya itu ada apa? Turbo atau ada oli ya, banyak banget propertinya. Nah, jadi semua objek tadi dibungkus menjadi satu sebuah kelas yang namanya mobil. Jadi kelas itu terdiri dari beberapa objek. Nah, itu contohnya ya. Ada color untuk warna. Ya, ada brand Ferrari Enzo. Ya. Hmm. Oke, begitu. Cara buat kelas seperti ini simpel. Cuma kelas namanya apa? Bebas ya kasih namanya. Tapi biasanya kelas itu C-nya huruf kecil, ingat ya. C, L, A, S, S. Kemudian untuk penamaan kelas itu harus berupa huruf besar. Kapital awalnya ya. Kalau user berarti U-nya huruf besar. Itu cara buat kelas. Ya, harus ingat nih cara buatnya seperti ini aja. Sudah jadi sebuah kelas. Ya. Jadi objek di dalam sebuah kelas dibungkus lagi. Gitu ya. Hmm. Ya. Nah, paham ya. Contoh kayak gini tadi, ya kan? Nah, kelas. Jadi kita punya kelas user. User ini punya constructor ya di dalamnya. Nah, ada name, share name, dan ID. Ya. Nah, kemudian di sini ada objek ya, gitu. Sudah seperti itu saja cara buat kelas. Ya. Nah, lanjut kita buat projectnya ya. Nah, di sini. Nah, kita kan buat pakai constructor. Yuk, kita buka nomor duanya dulu. Ya. Dan kita jawab sama-sama. Kafin bantu jawab, kamu share screen ya. Ya, nomor dua, jawabannya kamu bisa pilih. Cukup banyak, tapi Kafit centang yang nggak kepilih ya. Ya, ini nggak perlu. A class is like an object. Salah ya, kelas itu bukan Hmm. sebuah objek. Class must necessarily describe an entire form real life. Nah, ini salah. Oke, you can create only class. Oh, ini salah. Only one. Salah ya. Bisa. Dah, bener. Gitu. Nomor dua. Hmm. Yang benar yang mana? Nah, udah. Gitu. Hanya satu ya. Nih. Nah, yang itu. Coba. Nah, oke. Nomor tiga.
Oke, kita buka yang JavaScript. Hmm. Oke, sekarang yang kamu butuhin cara buat bawahnya adalah seperti ini. Ya, ini cara untuk manggil kelasnya. Coba kamu lihat meeting chat ya. Hmm. Itu cara buat kelasnya, coba dibuka. Bersama dengan titik dua jadi Udah, bisa? unexpected token. Tambahin itu, bawahnya kan ada. Apa? Yang di meeting chat tuh. Nah, ada let user. Kamu belum buat let usernya. Hmm. Itu ada tambahan itunya. Bisa? Oke. Nomor 4 ya. Nomor 4 kita akan buat dia menjadi dua kelas ya. Nah, kita buat dua kelas. Hmm. Jadi, let usernya kamu hapus saja. Let usernya kamu hapus. Kamu buat kelas baru di bawahnya. Hmm. Jadi, Kak Fit kirim WhatsApp ya. Karena ini cukup Oke. panjang, nanti nggak kelihatan kalau di meeting chat. Nah, coba seperti itu buat. Ada dua kelas. Kelas yang pertama itu tadi sudah ada, tinggal kamu tambahin propertinya. Kan baru sampai gender tuh, tambahin. Ya, sesuaikan aja.
Nah, yang metode yang awalnya kamu hapus saja. Yang ini kamu hapus. Yang ini. Hmm. Dah. Oke. Nomor 5. Ya. Nomor 5 panjang banget. David gak tahu. Ya. Nah, tidak perlu ada yang diubah itu. Hanya saja menambahkan let number field-nya. Nih, David share ya. Kamu tinggal salin bawahnya. Jadi kamu HTML, paham. JavaScript. JavaScript. Ya, di line paling bawah kamu enter. Nah, tempel di situ. Biar kamu tahu cara. Wah, banyak. Itu panjang itu. Nah, coba jalankan. Hmm. Coba kamu di card details itu kamu lakukan program nih. Tuh, 11.23. Hasil programnya kamu coba jalan. Itu, mainkan. Interaktifnya. Muncul nggak? Nah, tuh. Coba. Create a card. Coba tuh ada tombol get di atas kanan. Harusnya muncul ya. Nah, nomor 6 yuk. Oke, ini udah bisa. Sekarang ke nomor 6. JavaScript-nya buka. Script. Oke. Yang paling baru yang mana? Let card, new card ya. Oke. Hanya nambahin ini aja sih. Di add to HTML method ya katanya, ya. Sampai di HTML. Coba scroll ke atas. Oh iya, HTML methodnya belum ada. Nih, Kafit kirim full ya. Tambahin HTML method. Kamu salin, kamu hapus yang punyamu, salin yang baru punya Kafit. Ini JavaScript, HTML. JavaScript. Oke. Bisa, coba jalankan programnya. Nomor 6 hasil programnya. Nomor 6 Udah. dulu, gimana? Oke. Bisa diketik-ketik nggak? Klik-klik lagi. Nah, muncul ya. Nah, terakhir nomor 7 yuk. Nomor 7. Technical support has appeared in Uncle Bank, each cardholder, etc. Wah, Improve. ini Kak Kafet kirimin toolnya. The Jadi banyak. program works. Taruh di JavaScript ya. JavaScript. Mm-mm. Ganti aja semuanya punyamu. Nah, hasilnya gimana? Coba di jalan. Bisa.
Bisa ya? Ya. Oke, ini terakhir nomor 8. Ternyata terakhir masih nomor 8. Nah, ini full lengkapnya. Kemudian coba kamu demonstrasikan. You click create a card without filling the fields. Of course not. Oke, itu validation tuh. Kamu k- coba demonstrasikan nomor 8 di checklist dulu ya. Kafit udah kirim nomor 8 tuh. Nah, Ya, ya kamu jalankan nomor 8 kamu coba JavaScript ya. semuanya sampai jadi sebuah card. Oke. Udah, coba jalankan Um, semuanya. Diisi dengan data dummy aja semuanya. Part Sampai details. sampai jadi. Run. Mm-mm. Oke, bisa. Nah, jadi ya. Jadi. Keren, keren, keren. Oke. Nah, hasilnya tuh seperti itu ya. Oke. Jadi, Kavit bahas dulu ya. Tadi yang sudah dilakukan Aaron itu adalah membuat sebuah card web ya. Jadi, tadi sebenarnya susunan yang Kavit kirimkan, program-programnya itu adalah kumpulan dari sebuah kelas, metode, objek, dan juga properti ya. Nah, cara manggilnya menggunakan let tadi ya hasilnya. Nah, itu sudah dilakukan dan hasilnya seperti itu yang kamu coba lihat ya. Nah, oke. Nanti untuk pertemuan nextnya kita akan coba uh, belajar lagi ya nih. Ini apa? Nah, animation di JS ya. Oh, Nah, bisa. bisa kita buat animation. Tapi animationnya itu bukan animasi yang karakter kartun gitu bukan, tapi untuk interaktif gerakan ya, Oke. gerakan websitenya. Kalau tadi kan untuk nge-create sebuah card aja ya. Nah, untuk Iya. menerima inputan dari pengguna kan itu kemarin kita belajar function dan events. Nah, itu sebenarnya udah digunakan di dalam project yang tadi kita buat. Nah, yang Hmm. OOP itu yang tadi nomor satu tadi ya, nih OOP-nya nomor satu. Nah, yang nomor dua itu gabungan antara OOP dengan functions dan eh, events tadi itu ya. Nah, jadi hasilnya sebuah card. Nah, untuk minggu depan kita akan buat animation. Jadi animationnya itu bukan karakter kartun, tapi menggerakkan sebuah komponen Hmm. websitenya. Misalkan contoh seperti ini. Di nomor 8 tadi kan begini ya. Nomor 8 nih, mana tadi? Ya, Hmm. cafe nomor berapa sih tadi cafe chat? 8 ya? Langsung ya HTML-nya ya. Oh, cafe harus dari nomor ini ya. Oke, nomor 3. Untuk contohnya gini. Jadi menggerakkan ini ya, Hmm. tampilan-tampilan ini, Aaron. Nih, Oh. misalkan pas Kafit arahin ada hovernya ya. Nih, animasinya gerak. Misalkan ada gerak-gerak gitu atau ada card-nya itu menjadi animasi muncul gitu ya. Keluar dari kiri atau keluar dari kanan. Nah, Hmm.
Nah, yang di atasnya juga itu animation. Yang untuk nanti untuk pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan hari ini kita sudah sampai OP dan buat kartu. Oke ya. Oke, gimana? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, Aaron? Karena kan tadi Enggak. mulainya 12 setengah, 12 kurang ya tadi ya. Iya. Gimana? Aman Iya. semuanya? An. Oke, kalau aman, happy weekend ya, happy holidays ya. Tetap jaga kesehatan ya, dan Iya. selamat liburan juga ke Amerika atau ke China ya. Luar Iya. biasa mantap dan nanti bisa kita kelas lagi di minggu depan atau kamu mau cuti liburan di oke nggak apa-apa nanti akan bisa di reschedule. Oke, thank you Aaron. Dadah, selamat siang. Bye bye. Bye.